Alhamdulillah pagi hari ini juga kita dengan penuh semangat setelah kemarin kita semuanya dipisahkan untuk datang lahir batin ikut manakib di Sirna Rasa, sekaligus juga langsung nyambung sorenya syukuran maulid dan maulud daripada guru agung kita. Maka tidak ada salahnya di pembukaan manakib online internasional pada pagi hari ini. Mari kita ikut serta turut bahagia atas maulud dan maulidnya guru agung kita. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita doakan. Selalu sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Dan bahagia. Dan bahagia. Panjang umurnya. Panjang umurnya. Panjang umurnya kita semua. Kata Abah. Panjang umurnya kita semua. Kita semua bikaromati pengesahabah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat Maulid untuk guru agung kita. Hatur nuhun Abah. Hatur nuhun Umi. Ikhwan akhwat rahimakumullah, mari sama-sama kita lanjutkan khidmat ilmiah kita pagi hari ini, melanjutkan kita sama-sama mengalap berkah dari salah satu kitab hasil karya guru agung kita, yaitu kitab Fadhailus Syuhur. Sekarang kita sudah memasuki pertengahan di bulan Ramadan ke-1 di tahun ke-7 gitu ya. Pengersa Abah meramadankan setiap tahunnya gitu ya. Kalau yang lain masih angan-angan, masih rencana, wacana, cita-cita. Dengan sabda baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalamnya, andaikan umatku tahu akan begitu banyak faedah, kebahagiaan, keutamaan yang ada pada bulan Ramadan, maka aku yakin umatku maunya 1 tahun penuh itu menjadi Ramadan semuanya. Dan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Hanya guru agung kita yang mengajak dan mengajarkan kepada kita semuanya untuk mewujudkan sabda baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meramadankan 1 tahun penuh. Maka Ramadan ini masuknya Ramadan 1 di tahun ke-7 kita sudah diramadankan. Lalu besok Syawal Ramadan kedua, terus Dzulqa'dah Ramadan ketiga, Dzulhijjah, terus 1 tahun penuh kita diramadankan. Maka Masya Allah, ketika yang lain masih mengejar-ngejar 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari ketiga Itsqu minanda dan sebagainya gitu ya. Kita semuanya bukan cuma 10 hari, bukan cuma 1 bulan di Ramadan ini, tapi setiap hari, setiap bulan, setiap tahunnya rahmat Allah, maghfirah Allah, semuanya terlimpah ruah untuk kita semuanya. Masya Allah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Maka tidak ada waktu lagi untuk kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu. Wajib hukumnya. Siapapun ia, kiainya, mubaliknya, ulama manapun. Untuk perkara syukur itu wajib. Kita semuanya sudah selalu dipisahkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Kalau Jumat lalu dipisahkan, saya menyampaikan bulan Ramadan, ada 2 huruf pertama, huruf ro dan huruf mim. Ro-nya pengersa Abah memaknai dengan rahmat. Dikutip salah satu ayat dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Maka sesungguhnya rahmat Allah itu dekat sekali kepada siapa? Kepada siapapun yang kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, bawaannya pengen selalu beramal soleh. Bawaannya pengen selalu berbuat baik aja. Maka lisan-lisan, tubuh-tubuh diri ini
yang sudah mendapatkan rahmat Allah, yang sudah bahkan sudah ditetapkan, dibersamakan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Allah, bukan sekedar dekat tapi sudah dibersamakan, maka hamba-hamba tersebut kapanpun dimanapun dalam kondisi apapun, bawaannya itu selalu pengen berbuat baik saja kepada siapapun, kepada orang tua, kepada saudara, kepada pasangan, istri, suami, anak, kepada tetangga, kepada siapapun, kepada makhluk dimanapun. Selalu ingin melakukan kebaikan di dalamnya. Itu adalah ciri seseorang yang sudah bukan cuma dekat, tapi sudah dibersamakan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu mimnya, kemarin pun sudah diterangkan, al-muraqabah. Gitu ya. Syukur sepenuh langit dan bumi, setelah kita ketemu dengan 5 huruf, ta, lam, qaf, ya, nun, sudah ditalqin, maka akhirnya kita jadi tahu gerak-gerik kita, setiap langkah kita, apapun itu, kita semua ada dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu ada dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala dengan Allah mengirimkan CCTV. CCTV yang abadi, CCTV yang sempurna, CCTV yang tidak akan mudah dihilangkan, tidak akan mudah dirusak. Siapa dia? Ya guru agung kita. Maka Masya Allah, apapun yang kita lakukan sekarang, bahkan sekarang, kalau kemarin-kemarin, apapun yang kita lakukan masih karena Allah, sekarang, kata Abah, tidak cukup karena Allah. Sekarang apapun yang kita lakukan, gerak dari kita, semuanya oleh Allah. Kalau orang Sunda, ku Allah. Oleh Allah. Ketika kita ibadah ku Allah, ketika kita ibadah oleh Allah, kenapa? Karena kita ikut dengan sosok yang apapun pada dirinya, semuanya oleh Allah. Maka yakin, kalau Abah sudah memberikan jaminan, sholat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita ikut dengan sosok yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aduh, Masya Allah, nikmat, syukur sepenuh langit dan bumi kita semuanya. Jadi, kenapa kita bisa sampai ke titik ibadah kita ku Allah, oleh Allah? Karena tadi kapanpun, dimanapun kita diajarkan, selalu harus merasa kita sedang diawasi, sedang ditutup, kalau kata orang Sunda, sedang diintip, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini al-muraqabah. Maka yakinlah, puasa bisa saja kita berbohong kepada pasangan kita sebelum berangkat kerja, apalagi kita malamnya sahur bareng-bareng dengan keluarga, lalu berangkat kerja, gitu ya. Tiba-tiba pas siang kita mampir, gitu ya. Kita mampir ke warteg, lalu akhirnya kita makan siang di warteg, gitu ya. Lalu setelah itu sorenya pulang kerja, jam 5 pulang kerja ke rumah, pura-pura lemes lagi, puasa lagi. Bisa kayak gitu, bisa saja. Tapi sueknya itu, kalau Allah harus membukakan kebohongan kita, bisa saja. Kita pura-pura lemes, padahal kita tadi sudah makan di warteg, akhirnya tiba-tiba masuk angin, akhirnya muntah. Pas muntah, yang keluar itu kangkung. Akhirnya ketahuan sama istri, loh, kok muntahnya kangkung, Pak? Gitu ya. Kan tadi sahur Mama masaknya sayur toge. Gitu ya. Jadi itu suwe namanya, itu ketahuan. Udah bohong ketahuan. Gitu. Jadi ada Allah, kita tidak bisa berada. Ketika kita sudah ditalkin zikir, maka ruh kita sudah ada dalam genggaman guru agung kita. Maka gerak-gerik kita, langkah kita, apapun yang kita lakukan, Abah tahu. Gitu. Abah tahu. Yang pura-pura puasa, yang beneran puasa, yang puasanya betul-betul lillah, yang puasa, banyak hal. Gitu. Abah itu tahu. Maka terjaga, diraksa ibadah kita itu. Maka dengan al-muraqabah ini, Masya Allah, tidak akan ketemu dan tidak akan bisa kita menjadi manusia-manusia yang yakin bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bertemu dengan 5 huruf tadi, ta, lam, qaf, ya, talqin. Lalu selanjutnya bulan Ramadan ada huruf dod. Dodnya pengarsa Abah memaknai dengan abdullah. Apa abdullah itu? Dolat, senjata. Pengarsa Abah mengutip sabda baginda Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dhalatul mu'min al-'ilm." Senjata. Senjata mukmin itu ilmu. Maka kapanpun, dimanapun,
dalam kondisi apapun, selalu kita itu diajarkan untuk selalu terus belajar. Terus belajar. Maka ketika kita ditalkin zikir, ikut dengan guru agung, lalu kita belajar zikir, lalu kita mengamankan, melestarikan ajaran guru agung itu, sama dengan kita sedang ngasah. Kalau di Jawa, di daerah Jawa, masuk bulan Syuro, gitu ya, yang punya senjata-senjata itu semua dikeluarin dari petinya, dipandiin, dibersihin, dikasih wewangian. Supaya apa? Makin sakti, makin tajam, makin cakep lah, gitu ya. Nah, begitu juga kita. Supaya makin tajam ucapan kita, makin cakep nih. Semuanya itu jadi nilai. Ucapan kita jadi mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cara mempertajam senjata kita, ya sudah. Makin banyak zikirnya saja. Makin bagus kan zikir kita. Karena dengan zikir ini sama dengan kita sedang memperbaharui keilmuan, segala keilmuan. Keilmuan lahir maupun batin. Maka makin cakep zikirnya. Makin yakin kita. Makin bagus keilmuan kita. Maka makin jelas. Makin yakin lagi. Kita ikut dengan guru agung kita. Makin jelas. Semua ibadah kita pasti dan sudah diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan senjata ini gitu ya. Kalau kita sudah biasa melaksanakan amalia di luar Ramadan ke-1 ini, maka masuk Ramadan ke-1 ini justru jadi makin ringan, makin enak. Kenapa? Bahkan kita mah tarawih gitu ya. Tarawih beres 20 rakaat, tidak ditutup dengan witir. Kenapa? Karena kita masih punya nih tugas selanjutnya malam untuk amalia. Jadi kalau belum witir itu jadi kayak punya hutang gitu. Ya, punya hutang. Jadi kita amalia itu tuh dengan witir. Masya Allah. Nih, dalam rangka apa? Ini lagi ngasah kita. Lagi ngasah keyakinan kita, ngasah keilmuan kita. Orang yang sudah hafal Quran, orang yang sudah hafal kitab, udah pintar, keilmuannya sudah banyak, semakin bagus zikirnya. Sudah ketemu tadi 5 huruf tadi, ta, lam, tof, ya, nun, maka semakin terasa, semakin tajam senjatanya, semakin mantap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu huruf selanjutnya ada huruf alif. Apa huruf alif di sini? Pengusaha Abah memain dengan al-idnu. Apa? Izin. Kita meyakini apapun yang terjadi pada kita, setiap langkah kita, gerak-gerik kita, bahkan jatuh bangunnya kita, semuanya terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keraguan untuk itu. Maka ketika kita ditalqin zikir, kita belajar zikir, ikut dengan guru agung, maka sama dengan kita sedang apa? Sedang melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas izin. Kita mah sebagai dalang, kita mah sebagai wayang itu gimana dalang, gitu ya. Gerak-gerik kita terus yang terjadi pada diri kita semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak zikir, makin mantap kita melaksanakan segala yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Hadirnya kita di sini, dimanapun kita bertemu dengan guru agung, bersyukur sepenuh langit dan bumi. Ini yang harta yang paling luar biasa, kekayaan yang luar biasa. Atas izin Allah kita dipertemukan dengan guru agung kita, maka bahagialah. Bukan akhwat, maka ada keraguan bagi kita semua. Terus mengamalkan, mengamankan, melestarikan ajaran dari guru agung kita. Ramadan bukan untuk bermalas-malas, bukan untuk berlemah-lemah, bukan untuk kemanapun. Ramadan dunia adalah nasyat, adalah semangat, tidak bermalas-malas. Lawan kata dari semangat itu al-kaslan gitu. Kaslan itu bermalas-malas. Jadi kalau punya anak jangan dikasih nama si kaslan. Nah, ya, pantas jadi nanti mandinya malas, sholatnya malas, ibadahnya malas, sekolahnya malas gitu ya. Tapi Masya Allah kita mah suruh
terus semangat. Ramadan justru jadi makin semangat, makin giat, apalagi wah para pejuang, kalau bahasa lagi yang lagi populer, para pejuang receh gitu ya, yang sedang mencari nafkah gitu ya, untuk anak istri, apalagi mau Idul Fitri, wah yang kalau orang-orang udah sibuk liar kesana kemana, kita mah terus jalani aktivitas kita dengan semangat, jangan lupa tugas-tugas kita, amaliah kita terus seimbangkan. Sisi lain, jangan semua aktivitas kita jangan sampai menghalangi untuk kita manakiban, karena manakiban tidak ada yang libur. Kalau pengajian di mana-mana libur, mau bulan puasa itu libur. Kita mau manakiban sekolong langit, nggak ada yang libur, gitu ya. Jadi makin semangat kita terus seimbangkan semuanya, maka yakin bahagia kita. Bahagia sudah ada dalam genggaman. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ya, dengan terus kita mengamalkan, mengamankan, melestarikan ajaran dari Guru Agung kita, yakin, seyakin-yakinnya. Bukan cuma sampai di Idul Fitri. Kata Abah, Idul Fitri itu bukan satu Syawal, gitu ya. Tapi setelah kita talqin, kapanpun dimanapun kita itu kembali kepada fitrah. Masya Allah. Lailatul Qadar bukan cuma nungguin di 10 hari terakhir. Tapi kita di 10 hari terakhir justru sudah sholat sunnah syukri Lailatul Qadar. Namanya sudah syukur, sudah disyukuri, berarti sudah didapatkan. Jadi kita mah udah nggak kudu ngejar-ngejar. Harus gimana? Tinggal maksimalkan saja. Zikir kita maksimalkan, ibadah kita maksimalkan, ikhtiar kita semuanya. Kata Abah bahkan udah sekarang mah tugas kita mah nyari duit aja, nyari tiur aja biar banyak supaya bisa sedekah, ya, bisa sedekah. Kalaupun ternyata usaha lagi turun, kita biasa manakiban. Usaha lagi turun. Kata Abah, mumpung usaha lagi turun, mumpung badan lagi kurang enak, jangan berhenti manakiban, gitu ya. Punya mau manakiban, tidak punya mau manakiban. Sedang bahagia manakiban, tidak sedang sedih manakiban. Sedang banyak manakiban, sedang kurang manakiban. Terus saja apapun karena yakinnya Guru Agung kita menjamin kebahagiaan sudah ada dalam genggaman. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Terima kasih kepada Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Piatno. Terima kasih kepada para wakil talqin yang dibisakan hadir. Terima kasih kepada para petugas yang diberi kemuliaan. Terima kasih kepada seluruh ikhwan akhwat sekolong langit. Selamat melanjutkan ibadah puasa kita, gitu ya. Terus semangat, terus hadiri tempat-tempat manakiban dimanapun, online, offline, semuanya. Ini justru akan menjadi penyemangat. Jadi makin semangat ibadah kita, makin seger, gitu ya. Kita untuk terus mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dunia wal akhirah. Ikut doa dengan Guru Agung, berkah segalanya, semuanya, selamanya. Karomati pengusaha Bahaus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.